Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good night. Depend on what time you watch this video. As promised, I will make an explanation video about the last task I have given to you. Meskipun video ini terkhusus untuk mereka yang sudah mengerjakan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan latihan ini ya. Nah, untuk yang belum, sebelum kalian menyimak video penjelasan ini, melihat jawabannya, kalian lebih baik ambil buku dan kerjain dulu deh ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang number one. Q&A last practice. Ini beneran ya, ini last practice kalian di kelas waktu minggu lalu, pekan lalu. Kecuali untuk kelas Mekah barangkali ya. Untuk kelas Mekah, oh ya sama kelas Mekah pun ada tugas seperti ini ya. Cuma tidak ada penjelasan sebelumnya ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat lah. Dan untuk ini, bagaimana sih cara mengerjakannya? Yuk kita simak sama-sama. Kita kan pernah belajar tentang condition if, dua tipe condition if. Yang pertama itu ada condition if yang zero, gitu ya. Condition if yang zero. Mendingan gini deh. Condition, Bapak akan singkat condition zero saja ya. Dan juga condition yang first. Condition yang typical first. Nah, bedanya di sini dari mana? Bedanya itu kan dari resultnya ya. Dari resultnya. Apakah resultnya itu 100% akan memang terjadi ya. Jadi kalau kita membedakan zero dan first itu, lihat di result. Apakah memang akan 100% happen atau mungkin justru kurang dari less than 100% ya. Less than 100%. Nah, begitu. Jadi resultnya nih ya. Jadi resultnya itu apakah akan 100% ataukah memang result lah gitu ya. Result. Ataukah memang kurang dari 100%. Ya, result. Nah, biar lebih jelas deh. Oke. Nah, kalau sudah mengingat hal ini, sebetulnya memahami if condition zero itu ataupun yang first itu tidak lagi susah insya Allah. Kenapa? Karena memang kuncinya sudah ketahuan, gitu ya. Jadi kuncinya sudah ketahuan. Dan untuk mengingatkan kalian saja bahwa if condition zero berarti kan artinya if condition itu artinya kan dia menggunakan kata if ya. Nah, sebagai latihannya sekarang kita lihat aja langsung ke dalam pembahasan. Nah, kita langsung mulai di nomor 1 ya. Ada warna merah sama warna biru yang kalau dua warna ini kita padukan, kita campurkan, hasilnya akan menjadi warna apa? Gitu ya. Jadi coba bayangkan, konteksnya itu adalah kalian coba bayangkan merah sama biru kira-kira membentuk apa? Dan kalian perhatikan juga, apakah nanti ketika kalian menggabungkan, misalkan ada tinta merah dan biru ini, ya, apakah hasilnya pasti 100% atau mungkin tidak pasti 100%? Gitu. Contoh ya, nih, merah dan biru kita tahu akan membentuk sebuah warna baru, yakni warna ungu, ya kan? Purple. Ya, mungkin SBDP pernah melakukan percobaan-percobaan semacam ini ya. Pasti merah dan biru itu akan membentuk warna ini nih. Nah, mau ungunya itu ungu tua, mau ungunya ungu muda, ini violet gitu ya. Yang jelas pasti akan membentuk warna baru. Nah, ini namanya warna sekunder ya. Jadi gabungan warna yang diciptakan dari gabungan dua warna. Warna itu jadinya warna sekunder gitu. Nah, di sini ini kan hasilnya tuh pasti gitu ya. Maka karena ini hasilnya pasti, kita memakai condition yang mana? Apakah zero ataukah first?
Nah, kita lihat kalau resultnya adalah 100% pasti, ya, maka kita menggunakan condition yang zero. Karena itu, ketika kalian diminta membuat kalimat, maka kalimat kalian akan menjadi seperti ini kira-kira. If, ya, kita baca aja fenomenanya, kita baca aja soalnya. If apa? If itu ingat sebagai kata syaratnya ya, jika. If red, nah gitu kan? If red, biar ini deh, biar kalian. Nah, if red ditambah biru gitu. Misalnya tambah apa ya? Boleh add, boleh mix ya. Biasanya kalau mencampurkan itu kan mix. Jika merah, if red, mix gitu ya. Mixes gitu ya. With apa tuh? Blue ya. Blue. And then resultnya gimana? Nah, kalian tidak perlu tuliskan the result is gitu ya. Bisa boleh saja sebetulnya, tapi tidak perlu begitu juga. It, nah gitu. It becomes purple. Nah, gitu. Ya. Terus yang menandakan bahwa ini adalah 100% hasilnya di mana? Kita lihat dulu. Makanya kalian harus mengerti konsep mana yang jadi kalimat syarat dan mana yang jadi kalimat result. Ya. Jadi kalian wajib mengetahui mana yang jadi kalimat syarat dan mana yang jadi kalimat result gitu. Jadi kalau supaya kita tahu nih, ini tuh hasilnya benar nggak sih penulisan 100% kayak begini. Nah, maka kita harus lihat dulu kalimat syarat itu yang kayak gimana, kalimat result itu yang kayak gimana. Kalimat syarat itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata if. Jadi ditandai dengan kata if ya. Oleh karena itu kita bisa bilang ini tuh syaratnya. Nih, ini syaratnya atau conditionnya ya. This is the condition. The condition. And this one is the result ya. Resultnya nih gitu. Gitu deh. Ya. Jadi sehingga bisa jelas nih kita kelihatan bahwa result ini adalah 100%. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kata will. It becomes purple. Ya, oleh karena itu nomor 1 ini adalah condition zero. Nih, Bapak tulis di sini ya. Ini condition zero. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini kira-kira condition berapa ya? Bisa kita tebak, ada fall sama cry. Apakah setiap orang yang fall pasti cry? Nah, mungkin kita bisa bertanya dari situ tuh. Apakah kalau orang itu jatuh, pasti nggak sih dia itu nangis? Maka jawabannya kita bisa langsung simpulkan ya. Maka jawabannya adalah tidak 100% pasti nangis gitu. Nggak semua orang akan nangis gitu. Ya, jadi jawabannya itu tidak 100%. Nah, karena tidak 100%, maka dia memakai condition first. Oke. Jadi, nah gimana dong? Ya, tinggal kita tulis saja. If misalkan subjeknya terserah ya. If I fall, mau if you fall, if she fall, terserah deh. Tapi di sini Bapak akan contohkan if I fall misalkan. If I fall gitu ya. From my bike gitu. Di sini pisahkan dengan koma, kemudian koma ini untuk membedakan antara kalimat condition sama kalimat result ya. I baru deh karena ini first condition, resultnya tidak pasti 100%, maka di sini kita tambahin will cry. Bisa jadi ketika kamu jatuh dari sepeda, bisa jadi kamu tidak nangis gitu. Jadi kita bilang I will cry gitu.
Oke, ingat mana conditionnya? Ada if. Yang result adalah ini. Coba dibedakan dengan baik bahwa di kalimat result yang membedakan dia itu menjadi zero ataupun first adalah bagian ini ya, bagian result. Nih, terutama di kalimat ini nih, di bagian ini. Ada kata will-nya. Jadi kita tidak tepat kalau mengatakan if red mix with blue, it will become purple atau it will be purple. Gitu ya, tidak tepat kalau seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan memakai will justru seolah-olah resultnya itu tidak 100%. Seolah-olah kalau red sama blue ada kemungkinan warna lain selain jadi warna ungu gitu ya. Padahal ini tuh adalah hukum alam gitu. Kalau warna merah dicampur warna ungu ya pasti jadi merah sama biru pasti jadi ungu gitu. Jadi tidak mungkin tidak lah seperti itu kesimpulannya ya. Jadi dengan seperti itu pun kita sebenarnya bisa melihat kesimpulan-kesimpulan. Jadi ya untuk nomor 2 ini adalah tipe yang first atau zero. Good. Ini adalah tipe yang first. Bapak pakai logo 01 dan 00 aja ya. Nah, ini adalah yang first dan yang atasnya adalah yang zero condition ya. Artinya ini 100%. Kalau yang ini kurang dari 100%. Nah, kemungkinan hasilnya ya. Oke, lanjut. Hungry eat bakso. Apakah semua orang yang lapar atau misalkan terserah ya siapapun tuh yang lapar pasti makan bakso? Tentu jawabannya tidak ya. Karena jawabannya tidak, maka sama seperti nomor 2, dia termasuk ke dalam condition yang first. Ini pun first condition. Jadi begitu kalian melihat melihat konteks kalimat, melihat soal, kalian harus sudah bisa langsung memastikan, oh ini tuh pasti nggak 100%. Maksudnya nggak 100% apa? Nggak 100% semua orang yang lapar itu makan bakso gitu. Kalau dia lapar gitu. Ya, maka kalian harus bisa memastikan, oh kalau gitu ini pasti ini first condition ya. Kalau begitu sudah ditentukan first sama zero-nya, kalian tidak akan kesulitan untuk membuat kalimat if ya. Langsung aja deh. Kalian bikin misalkan if my brother is hungry gitu ya. Ingat koma untuk pemisah antara condition dan result. Terus resultnya gimana? He ya karena kita sedang berbicara membicarakan my brother, jadi kita sebut he will gitu. He will eat bakso. Nah, begitu. Indikator ini adalah first condition apa? Jelas ya, kata will. Ini menjadi petunjuk ya, ini menjadi syarat bahkan ya. Jadi harus ada kata will. Bukan he eats bakso, tapi he will eat bakso. Next, number 4. Kira-kira first atau zero? Kalau have money, pasti buy PS5 gitu ya. Kira-kira first atau zero? Nah, ini pun kalau kita lihat, jangan-jangan tidak 100% ya. Dan kemungkinannya adalah pendapat yang lebih kuat yang mana? Ya, tentu ini adalah yang juga first condition. Ini pun first condition. Kenapa? Karena tidak misalkan kamu sangat menginginkan PS5. Terus kamu bilang, "Ah, kalau saya punya uang, saya mau beli PS5 ada." gitu. Dan ternyata ketika suatu saat kamu membeli mempunyai uang, bisa jadi kamu sudah tidak lagi tertarik untuk membeli PS5. Ya kan? Itu sangat mungkin nggak? Mungkin banget. Karena misalkan waktu itu nanti sudah ada game konsol yang baru gitu, sehingga kamu tidak mau PS5 gitu. Atau juga mungkin jadinya jadi pengen beli laptop atau apa dan sebagainya kan, atau pengen liburan. Nah, sehingga kondisi seperti ini tidak pasti hasilnya tuh kan. Maka karena resultnya kurang dari 100%, dia harus menjadi first condition. Nah,
Sama ya, berarti seperti nomor 2 dan 3. Supaya berbeda dan supaya kamu nanti tidak kaget kalau dalam soal, maka Bapak akan variasikan nih jawabannya. Kan kalau ini condition dulu ya, baru result. Condition dulu, baru result. Condition dulu, baru result. Lihat if-nya ada di depan. Nah, untuk ini Bapak ingin berikan apa ya namanya itu model jawaban yang lain. Modelnya aja, tapi sama aja ya. Bapak ingin tuliskan result-nya duluan, baru condition. Jadi result-nya dulu Bapak tulis, baru condition. Kalau gitu result-nya yang mana? Ini kan. Yang by PS5 gitu kan. By PlayStation 5. Nah, karena ini adalah result-nya, maka Bapak akan tuliskan result-nya duluan. Misalkan siapa yang mau beli PS5? Misalkan yang menjanjikan itu adalah ayah kamu. Nah, gitu ya. My dad. Ingat, karena ini ada result yang tidak pasti, maka harus memakai will. Will buy PlayStation 5, gitu ya. My dad will buy PlayStation 5 if, nah baru sekarang karena ini kalimat resultnya sudah beres, sampai PlayStation 5, if he, maksudnya siapa he? Ya my dad ya, yang menjanjikannya, if he has money. Karena kenapa jadi has padahal di sini have? Karena kita memakai subjeknya he, orang ketiga, has money. Jadi bukan he have money tapi he has money. Tuh. Oke. Nah, beginilah model kalau misalkan resultnya duluan yang kita tuliskan. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini sebagai resultnya. Dan yang if he has money adalah conditionnya. Nah, untuk penulisan yang if he has money-nya di belakang atau resultnya di depan, untuk yang kalimat resultnya di depan seperti nomor 4 ini, kita tidak perlu memisahkannya memakai koma gitu ya. My dad will buy PS5 atau PlayStation 5, koma, nggak perlu begitu. Langsung saja if he has money gitu ya. Oke, lanjut. Berarti ini udah 0, baru 1 ya. Dan yang first sudah 3. Kita lihat yang nomor 5. Sun rises, morning come. Sun rises, matahari terbit, morning come. Maka pagi datang ya. Oke. Kira-kira kalau dilihat dari conditionnya seperti ini condition 0 atau first? Oke, ini jawabannya adalah condition 0. Clever ya. Kalau kamu menjawab ini adalah condition 0, berarti selamat, kamu sudah betul-betul memahami. Ya. Nah, sun rises, morning come. Berarti ini tuh adalah condition 0. Lah, kenapa? Karena kemungkinannya lihat hasilnya gimana? Ya 100%. Gak mungkin kurang. Kalau matahari terbit, pasti udah pagi gitu kan? Pasti pagi datang gitu. Pak, gimana kalau mendung? Ya mendung juga tetap, berarti kan udah pagi gitu. Nggak masalah juga gitu. Ya. Nah, karena itu kita buat yang tipe 0. Oke, kita buat yang tipe 0, kita jadikan resultnya di depan. The morning come, misalkan ya, the morning come. The morning come if the sun rises. Nah, gitu ya. Coba lihat baik-baik. The morning come if the sun rises. Meskipun di sini kita tuliskan, Bapak menuliskan resultnya duluan, ya, nih yang hijau ya, resultnya duluan, tapi lihat, bedakan dengan nomor 4. Tidak ada kata will ya, karena ini adalah zero condition. Jadi tidak perlu memakai will karena hasilnya pasti. Pagi pasti datang kalau mataharinya terbit gitu kan? Ya. Nah, kalau dibalik mungkin nggak? Mungkin sekali. Misalkan jadi if the sun rises, the morning come. Jangan lupa kalau seandainya conditionnya ditaruh di depan, maka harus dipisah pakai tanda koma ya seperti ini. Tuh, jadi untuk
untuk memisahkan apa namanya? Untuk memisahkan eh, kalimat condition sama result ya, itu seperti itu. Tapi kalau untuk result ke condition kayak gini, result ke condition nomor 4 dan 5 itu tidak perlu mati koma. Biasanya sih begitu gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Untuk yang masih merasa kurang latihan, jangan lupa juga kerjakan modulnya. Oke, seperti itu. Kita bertemu lagi di pekan ini dengan agenda utama kita ulangan chapter 8 ya. Good luck everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.